Sebuah virus mutasi baru muncul di bumi. Orang yang terinfeksi akan perlahan-lahan berubah menjadi berbagai hewan. Mereka akan secara bertahap tumbuh kulit dan bulu hewan. Segera setelah itu, mereka kehilangan kemampuan bahasa manusia. Akhirnya, mereka keluar dari masyarakat dan hidup di hutan. Ibu Emil juga malang terinfeksi dan berubah menjadi seekor beruang. Hari ini adalah hari di mana ayah dan anak datang ke penampungan untuk men. Di jalan, mereka kebetulan menemui kerusuhan orang-orang yang bermutasi. Seekor manusia burung yang kuat melarikan diri dari mobil penjara. Cakar tajam dan wajah cacat manusia burung. Itu membuat Emil ketakutan. Untungnya, dia tidak menyerang ayah dan anak itu dan melarikan diri dengan cepat. Setelah itu, keduanya tiba di penampungan. Di koridor, ada seorang anak yang telah berubah menjadi anteater. Orang yang sering menjulurkan lidah bisa menakut-nakuti orang lain. Tidak apa-apa. Selanjutnya, di bawah bimbingan dokter, ayah dan anak itu datang ke kamar Lana. Karena Lana yang berubah menjadi beruang memiliki sifat agresif, penampungan sengaja menyiapkan kamar pribadi untuknya. Untuk membangkitkan kemanusiaannya, dokter menempelkan foto-foto keluarga di seluruh dinding. Namun, dari goresan di dinding, tampaknya tidak banyak berpengaruh. Melihat ayah memeluk ibu dan berbicara lembut, sama seperti sebelum ibu bermutasi. Namun, Emil berdiri di luar dan enggan mendekat. Sejak ibu kehilangan akal dan menyerangnya, dia yakin bahwa Lana sudah bukan ibunya lagi. Namun, dengan dorongan dari ayah, dia tetap mengumpulkan keberanian untuk masuk. Namun, Lana melihatnya tetapi tidak berbicara. Sepertinya dia sudah melupakan anaknya ini. Tak lama kemudian, untuk bisa merawat istrinya, Aso membawa Emil pindah ke kota kecil terdekat dari penampungan. Tempat ini jauh dari hiruk-pikuk kota. Di belakang rumah ada hutan yang luas. Dan Emil pun dipindahkan ke SMP yang ada di kota. Agar teman-temannya tidak tahu bahwa ibunya adalah seorang mutan. Dia berbohong bahwa ibunya sudah meninggal. Beberapa hari kemudian, Aso menerima telepon dari penampungan. Mobil yang mengangkut mutan mengalami kecelakaan dan jatuh ke danau. Ada istrinya Lana di sana. Aso segera bergegas ke lokasi kecelakaan. Untungnya, nama Lana tidak ada dalam daftar kematian. Namun, mutan yang selamat. Semua melarikan diri ke hutan terdekat. Setelah pulang malam itu, Aso menggantung pakaian dirinya dan anaknya di pohon di belakang rumah, agar Lana bisa menemukan keluarganya melalui bau. Namun, Emil tidak banyak membantu. Dia merasa ibunya yang berubah menjadi beruang sudah kehilangan kemanusiaannya. Pada pelajaran olahraga keesokan harinya, Emil ditempatkan di kelompok tarik tambang. Entah mengapa, biasanya dia merasa lemas, tiba-tiba dia merasa bersemangat. Sendirian, dia berhasil menahan tarikan dari 4 orang di depan. Untungnya teman-temannya tidak menyadari ada yang aneh. Namun, dia sendiri jelas merasakan perubahan pada tubuhnya. Jadi, tanpa menunggu sekolah selesai, dia segera berlari pulang. Menggeledah semua tempat untuk menemukan pinset. Mengarahkan ke kuku jarinya. Ternyata dia mencabut sebuah cakar dari bawah kukunya. Dia buru-buru melepas bajunya. Melihat tubuhnya di depan cermin. Ketika melihat tulang belakangnya yang menonjol di punggung, dia menyadari bahwa dia juga terinfeksi virus. Selanjutnya, dia juga akan menjadi seperti ibunya. Menjadi monster yang dibenci semua orang. Emil meringkuk di dalam bak mandi, menangis dengan putus asa. Hanya anjingnya yang menghiburnya tanpa merasa jijik. Saat itu, Aso datang ke supermarket untuk membeli bahan. Berencana untuk masuk ke hutan mencari Lana akhir pekan ini. Kebetulan bertemu dengan polisi wanita yang bertanggung jawab menangkap orang-orang yang bermutasi. Tiba-tiba suara teriakan terdengar di supermarket. Ternyata ada yang menemukan monster itu. Aso mengira itu adalah Lana yang muncul. Dia segera merasa cemas dan mulai mencari-cari. Namun, monster itu adalah seorang manusia gurita yang mencuri makanan laut. Saat polisi pergi mengejar monster gurita itu, Aso justru menemukan satu lagi yang tersembunyi di bawah lemari. Jangan takut. Penampilan si terenggiling yang pemalu membuat Aso merasa iba. Dia pun menyembunyikan penemuannya dari polisi. Setelah pulang ke rumah, dia meminta putranya untuk masuk ke hutan bersamanya besok pagi mencari Lana. Malam ini harus tidur lebih awal untuk mengisi tenaga. Namun, Emil berkata, malam ini dia masih harus menghadiri pesta teman sekelas. Di pesta, Emil secara tidak sengaja minum terlalu banyak. Teman sekelas memberinya obat penawar. Namun, dia tanpa sadar menjilati seperti hewan. Wahaha, sangat menjijikan, ya? Karena alkohol membuat Emil merasa sangat tidak nyaman. Dia bersendawa besar. Tak disangka, itu menarik perhatian hewan-hewan di hutan. Hutan di depan seolah memanggil Emil. Tertarik, dia tak bisa menahan diri untuk berlari masuk. Sampai pagi tiba, dia baru terbangun di tepi danau. Dia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi semalam. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya pegal. Di mulutnya masih ada rasa aneh seperti darah. Setelah itu, dia berlari pulang dengan goyang. Ayahnya sudah berbaring di sofa menunggunya semalaman. Emil segera mengunci dirinya di kamar mandi. Tiba-tiba merasa ada sesuatu terjebak di tenggorokannya. Dia meraih dan ternyata mengeluarkan sehelai bulu. Jangan-jangan semalam dia memakan seekor burung? Masih dalam kebingungan, ayahnya mulai mendesak. Terburu-buru membawanya masuk ke hutan untuk mencari Lana. Setelah mengemudi masuk ke zona terlarang, mereka berdua berjalan masuk ke dalam hutan yang lebat. Di jalan, Emil mengambil kesempatan untuk bertanya kepada ayahnya. Apa pendapatmu tentang orang-orang yang bermutasi? Apakah kamu pernah membenci ibu setelah dia bermutasi? Sebenarnya Emil ingin tahu, apakah ayah akan membenci dirinya yang sudah bermutasi?
Lasso berkata dari awal hingga akhir. Dia tidak membenci orang-orang yang bermutasi. Menurutnya, Lana yang sudah bermutasi tetaplah Lana. Hanya saja penampilannya berbeda dari sebelumnya. Bahkan setelah bermutasi, dia masih akan mencium istrinya. Segera setelah itu, Emil bertanya apakah dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena justru laporan dirinya yang membuat ibu dibawa ke tempat penampungan. Aku hanya akan menyalahkanmu karena tidak suka berbicara dan makan makanan sampah. Sikap ayah membuat Emil merasa lega banyak. Namun mereka dari siang hingga malam. Namun tidak pernah menemukan sosok Lana. Setelah gelap, Aso mulai merasa cemas. Mereka memutuskan untuk mengemudikan mobil mengelilingi hutan. Panggil terus nama Lana. Terpengaruh oleh ayah, Emil juga ikut tergerak. Dia dengan sukarela membuka jendela mobil. Dia juga mulai memanggil dengan keras ke arah hutan. Ibu. Ibu. Keduanya merasa lelah dan tertidur di dalam mobil. Namun tiba-tiba anjing melompat keluar dari jendela dan berlari ke dalam hutan. Sepertinya menemukan sosok Lana. Emil tidak membangunkan ayah, melainkan dia mengejar masuk sendirian. Namun saat mendekat, dia menemukan. Anjing itu hanya menemukan sepotong roti. Mendengar suara gemerisik di atas, Emil melihat ke atas. Dia menemukan ada seorang manusia kadal kecil di atas pohon. Juga sedang melihat penyusup ini. Tiba-tiba, seorang manusia burung muncul dan menyerang Emil. Terkejut, Emil segera melindungi kepalanya dengan tangan. Dalam sekejap, manusia burung itu menusukkan cakar ke lengan Emil dengan keras. Rasa sakit membuat Emil membuka kedua tangannya. Ini membuat manusia burung mengenali wajahnya. Saat itu, Aso mendengar suara panggilan dan segera datang. Dia mengusir manusia burung dengan tongkat kayu. Kemudian dia membawa Emil melarikan diri dari hutan. Namun Emil tidak bisa berhenti untuk terus melihat ke belakang. Setelah pulang, perubahan pada diri Emil semakin jelas. Karena pendengarannya menjadi sebaik hewan. Suara lemah dari tikus putih sekarang menjadi sangat mengganggu. Suara itu membuat Emil merasa gelisah. Jangan berisik. Semua teman sekelas yang hadir menatapnya dengan bingung. Bersamaan dengan itu, hilangnya keseimbangan manusia. Bahkan dia tidak bisa mengendarai sepeda lagi. Dibandingkan dengan mengobrol dengan teman sekelas. Emir saat ini lebih suka bermain sendirian di hutan. Menangkap ikan dengan tangan kosong di kolam. Itu membuatnya merasa sangat bahagia. Tiba-tiba dia teringat pada manusia burung itu. Lalu dia membawa ikan yang ditangkap kembali ke tempat yang sebelumnya diserang oleh manusia burung. Kebetulan melihat manusia burung sedang berlatih terbang di lereng bukit. Tapi dia sudah mencoba banyak kali dan selalu gagal. Berulang kali terjatuh membuat manusia burung terluka di sekujur tubuhnya. Emil dengan baik hati meletakkan 2 ikan di tanah. Manusia burung terlihat sangat lapar. Dia mengambil 1 ikan dan mulai memakannya. Emil memanfaatkan kesempatan untuk bertanya nama manusia burung itu. Apakah dia pernah melihat ibunya, Lana, di hutan? Manusia burung itu berkata bahwa namanya Fix. Semua makhluk mutasi di hutan ini hidup sendiri. Dia belum pernah melihat ibu Emil. Saat itu, ikan lainnya diambil diam-diam oleh manusia kadal kecil. Sepertinya dia sudah hidup damai dengan Fix untuk waktu yang lama. Melihat bulu-bulu yang berserakan dan bercak darah di tanah, Emil mengingatkan, jika terus berlatih seperti ini, kemungkinan besar akan jatuh dan mati. Tak disangka, kalimat ini justru membuat Fix marah. Dia berteriak bahwa dirinya adalah seekor burung. Jika burung tidak bisa terbang, lebih baik mati saja. Emil tahu ada tempat yang lebih cocok untuk berlatih terbang. Setelah itu, dia membawa Fix ke tepi danau. Batang pohon yang terjatuh di permukaan air bisa dijadikan papan loncat. Untuk mencegah cabang-cabang di dalam air melukai Fix, Emil melompat ke dalam air dan menghilangkan semua rintangan. Melihat Emil membantunya seperti ini, Fix akhirnya menerima niat baiknya. Sekarang masih bisa diterima. Dalam perjalanan pulang, Emil sudah sama sekali tidak bisa mengendarai sepeda. Dia tahu setelah mutasi, dia tidak lagi membutuhkan benda ini. Jadi, lebih baik sekarang dibuang saja. Setelah itu, setiap hari dia akan masuk ke hutan, menemani Fix berlatih terbang. Ayo, 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 Fix. Meskipun sudah berlatih berulang kali, tetap saja gagal. Tapi Fix merasakan bahwa dia akan segera berhasil. Keduanya tanpa sadar telah menjadi teman yang saling terbuka. Fix memberitahu Emil saat di penampungan. Dokter melakukan operasi untuk mencegah dia bermutasi. Melakukan operasi koreksi pada hidungnya. Yang menyebabkan lukanya tidak pernah sembuh. Tidak heran jika Fix menjadi penuh permusuhan terhadap manusia. Emil mengatakan bahwa dia sangat takut akan berubah menjadi serigala di masa depan. Namun Fix berkata bahwa dari bulunya, dia seharusnya akan berubah menjadi anjing pudel. Emil tertawa karena kegelapan yang menekan hatinya selama berhari-hari sirna seketika. Sementara itu, Aso sedang bekerja di restoran. Setelah membuang sampah, dia melihat kulkas terbuka. Saat dia sedang meletakkan barang-barang yang berserakan kembali ke kulkas. Di belakang terdengar napas berat. Dia menoleh, melihat gantungan baju bergetar. Detik berikutnya, sebuah bayangan hitam melarikan diri. Dia merasa itu pasti istrinya, Lana. Lalu dia mengikuti dan mengejar ke dalam hutan. Ketika dia tiba di dalam hutan yang dalam, dia benar-benar melihat Lana menunggunya di depan. Saat itu, Lana sudah sepenuhnya berubah menjadi seekor beruang. Tubuhnya yang besar membuat Aso secara tidak sadar mundur. Justru karena tindakan ketakutan ini, membuat Lana berubah pikiran.
Dia berbalik dan menghilang dalam kabut. Aso hanya bisa kembali. Di jalan, dia secara tak terduga menemukan sepeda yang dibuang Emil. Dia membawa sepeda itu pulang dan memeriksanya. Ternyata tidak ada yang rusak. Lalu mengapa anaknya membuang sepeda kesayangannya? Saat mencuci tangan, dia juga menemukan beberapa cakar hewan dari saluran. Berbagai tanda saling terhubung. Dia baru menyadari bahwa anaknya mungkin juga terinfeksi virus mutasi. Ketika anaknya kembali, dia berusaha tenang dan mengeluarkan cakarnya. Apakah ini milikmu? Setelah ditolak oleh anaknya, dia kemudian mengeluarkan sepeda, meminta Emil untuk mengendarainya di depannya. Emil tahu ayahnya sudah menemukan mutasinya. Takut ditangkap dan dimasukkan ke penampungan, dia memilih untuk melarikan diri. Tak disangka, setelah ayahnya mengejarnya, dia hanya memeluknya erat. Saya di sini. Selanjutnya, agar Emil tidak ditangkap dan dimasukkan ke penampungan, Aso memutuskan untuk membantu anaknya menyembunyikan penyakitnya. Dia memberitahu Emil untuk memperbaiki cakarnya yang tumbuh setiap hari. Karena setelah bermutasi menjadi hewan, pendengarannya juga akan menjadi lebih tajam. Dia memberikan Emil penyumbat telinga. Akhirnya, dia juga mengajarinya cara menggunakan penghilang bulu. Untuk menghilangkan bulu hewan yang tumbuh. Hanya perlu bertahan 2 minggu lagi. Sekolah akan libur musim panas. Maka Emil tetap bersekolah setiap hari. Setelah pulang sekolah, dia kembali mencari Fix. Namun saat itu, Fix sudah tidak bisa berbicara dengan baik lagi. Tapi ini juga berarti fungsi burung menjadi lebih kuat. Jadi Fix berdiri di atas pohon tinggi, tanpa menghiraukan halangan Emil, dengan berani melompat ke bawah. Fix akhirnya bisa terbang. Melihat Fix yang terbang bebas, Emil sangat bersemangat, tapi dia lupa tentang pekerjaan di restoran. Malam ini adalah perayaan tahunan kota. Aso sibuk bekerja di restoran dan tidak bisa pergi. Selama itu, dia menelepon Emil lebih dari 10 kali tetapi tidak ada yang menjawab. Ini membuat Aso sangat khawatir anaknya akan terjadi sesuatu. Setelah mengetahui Emil akhirnya datang ke restoran, Aso dengan marah mencarinya. Dia menangkap tangannya dan mulai memeriksa. Melihat kuku yang tidak dipangkas sudah tumbuh lagi. Aso sangat marah. Dia mencari sepasang gunting. Dia langsung ingin memotong kuku Emil. Namun Emil sangat menolak. Dalam tarik-menarik itu, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia menggigit bahu ayahnya. Aso menempelkan gunting di leher Emil, memaksanya untuk tenang. Setelah tenang, dia mengeluarkan gunting lagi untuk merapikan kuku Emil. Namun tangan kali ini tidak bisa bergerak. Setelah meninggalkan ayah, Emil bertemu dengan Xiao Mei. Xiao Mei adalah teman yang jarang bisa memahami dia di sekolah. Melihat Emil dalam suasana hati yang sangat buruk, Xiao Mei tidak bertanya alasannya, melainkan membawanya pergi dari pesta yang ramai. Di ladang jagung, keduanya secara tidak sadar mendekat. Dengan penuh perasaan mereka mencicipi buah terlarang. Meraba punggung Emil yang sudah bermutasi. Namun Xiao Mei tidak merasa terkejut. Namun Xiao Mei tidak merasa terkejut. Sebenarnya dia sudah lama menduga bahwa Emil adalah orang yang bermutasi. Namun mereka tidak menyangka. Di ladang jagung ada sepasang mata lain. Melihat tulang belakang Emil yang bermutasi. Kebetulan orang ini sangat membenci orang yang bermutasi. Menunggu kedua orang itu kembali ke pesta. Dia mengambil kesempatan saat Xiao Mei tidak ada. Dengan sengaja mengeluarkan mainan gelombang suara frekuensi tinggi untuk mengganggu Emil. Gelombang suara frekuensi tinggi ini tidak dapat didengar oleh manusia. Namun, hewan merasa tidak bisa menahan. Emil disiksa oleh gelombang suara hingga kepalanya terasa sakit. Dalam kemarahan, dia mencakar wajah temannya. Segera setelah itu, dia melarikan diri ke ladang jagung. Tak lama kemudian, polisi yang menerima laporan tiba di lokasi. Karena Emil menyerang manusia. Sekelompok besar pemburu dengan senapan shotgun mengejarnya. Meskipun ada perlindungan dari ladang jagung,